Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari keempat kita pada pelatihan hari ini kita akan membahas mengenai web personal. Dan di sini melihat dari pelajaran yang kemarin kita bawakan bahwa ketika Bapak Ibu diajari menggunakan sebuah platform yang betul-betul dirancang dari awal, maka Bapak Ibu lumayan terkendala ya, ada beberapa juga kendala yang kita hadapi. Dari itu untuk materi web personal saya memilih satu platform di mana platform ini adalah betul-betul tanpa coding. Jadi Bapak Ibu bisa membuat step by step mulai dari awal web personalnya tanpa melakukan atau menyentuh codingannya. Tolong Bapak Ibu kalau sudah pernah mengikuti kelas sebelumnya, otomatis Bapak Ibu akan mengulang kembali materi karena untuk agenda kita di bulan ini kita ada 3 materi inti pokok. Yang pertama 3 hari kemarin berturut-turut kita sudah bawakan e-learning, dan agenda yang kedua adalah pelatihan web personal tanpa coding. Dan agenda materi ketiga kita adalah menggunakan 3 software ya. Kita akan menggunakan 3 software untuk media pembelajaran. Di sini untuk pelatihan web personal hari ini dan besok, dan khusus hari ini saya akan menjelaskan secara detail dan memberikan contoh bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti membuat secara langsung web personalnya. Kemudian hari esoknya Bapak Ibu akan full praktek secara mandiri di rumah masing-masing, kemudian malamnya kita akan buka forum di mana Bapak Ibu akan diminta untuk mengirimkan link-linknya masing-masing, link dari web personal tersebut. Setelah itu kita akan review yang mana yang masih kurang dan perlu dibimbing. Baik, tolong diperhatikan Bapak Ibu, jika suara saya tidak terdengar dengan jelas bisa di komen di chat. Kemudian Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti pelatihan bersama kami bisa dikirim di chat juga link hasil karya webnya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa yang akan kita gunakan adalah Google Site. Jadi Google Site ini adalah satu produk dari Google sebagai tools untuk membuat situs. Kemudian kenapa kita menggunakan ini? Karena pengguna dapat memanfaatkan Google Site dengan mudah dan dibuat dan dikelola oleh pengguna awam. Contohnya Bapak Ibu yang tidak mengenal bahasa pemrograman. Ini sangat mudah untuk dipahami dan mudah untuk diikuti langkah-langkahnya step by step-nya. Kemudian ini cocok untuk dosen yang super sibuk tentunya. Guru-guru juga bisa menggunakan ini ya. Kemudian di sini kenapa kita menggunakan Google Site atau menjadi tools yang menarik untuk dipelajari? Karena yang pertama adalah gratis. Karena yang pertama gratis, yang kedua mudah untuk dibuat, yang ketiga memungkinkan pengguna berkolaborasi dalam pemanfaatannya, yang keempat menyediakan 100 MB penyimpanan online gratis, yang kelima adalah searchable, dapat ditelusuri menggunakan mesin pencarian Google. Inilah alasan kenapa Google Site ini menjadi sebuah tools yang menarik untuk dipelajari dan gampang untuk Bapak Ibu ikuti step by step-nya. Kemudian fitur atau fungsinya, di dalam fitur dan fungsinya sendiri adanya fitur time zone, kemudian fitur kalkulator, fitur share, fitur translate, fitur perakiraan cuaca, pencarian file, data publik, pencarian yang berkaitan, merencanakan jadwal pertemuan, berbagi info, sideline admin, dan pengunjung. Jadi ada khusus untuk adminnya dan ada yang khusus untuk pengunjung. Tetap terhubung dengan teman-teman Bapak Ibu.
Kemudian kelebihan atau keunggulan dari Google Site ini. Yang pertama tentunya gratis. Bapak Ibu tidak perlu memiliki hosting dan domain, tidak perlu. Kemudian cara penggunaannya sangatlah mudah. Kemudian terintegrasi dengan perangkat Google lainnya. Perangkat Google lainnya apa saja? Contohnya Google Drive. Google Drive, kemudian semua fitur-fitur yang ada di dalam Google bisa kita gunakan masuk ke dalam Google Site kita dalam pembuatan web ini. Kemudian bagus untuk SEO, semua versi halaman dapat tersimpan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, di dalam Google Site sendiri tidak perlu kita menyimpan secara secara berkala, tapi dia akan tersimpan secara otomatis. Contoh, ketika Bapak Ibu melakukan pengeditan pada saat itu, maka pada saat selesai akan langsung tersimpan secara otomatis juga. Mesin akan membaca secara otomatis penyimpanannya. Yang tidak terpublish itulah yang tidak langsung diinikan, bisa langsung dilihat, tetapi bisa kita publish secara berkala, ya. Kemudian situs tersimpan aman di server Google. Selanjutnya, gratis penyimpanan online 100 MB. Meskipun hanya 100 MB, tetapi kalau kita menggunakan sistem hyperlink di dalam Google Site ini, maka itu tidak mengganggu. Dia tidak akan mengganggu bagaimana jalannya dalam Google Site tersebut. Kemudian, dapat menunjukkan bahwa blog yang kita buat berkualitas, tidak kalah dengan blog-blog yang lainnya yang kita buat dengan bahasa pemrograman yang betul-betul bermain dengan coding-coding. Kemudian dapat meningkatkan tarif blog kita. Kemudian, peringkat blog yang bagus di pencarian Google. Selanjutnya, tidak mendukung script dan iframe yang dapat mengamankan dari script kekurangan, tidak menyediakan fitur drag and drop untuk mendesain halaman. Jadi kita harus melakukan setting sendiri. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Settingnya tidak seperti yang kemarin ya di e-learning bahwa kita harus mencari kode-kodenya, tidak. Tapi kita menggunakan tools. Artinya kita menggunakan tools di sini dia lebih ke gambarnya. Jadi gampang untuk kita tarik drag and drop ke dalam apa yang akan kita buat. Kemudian yang menjadi kekurangannya juga tidak mendukung script. Artinya kita tidak melihat skrip-skrip pemrograman yang ada di dalam Google Site, tetapi itu merupakan sebuah kelebihan juga. Kenapa? Karena susah untuk dihack oleh seseorang web yang telah kita buat. Jadi itu tadi penjelasan singkat saya mengenai platform yang kita akan gunakan untuk membuat sebuah website. Dan sekarang tibalah saatnya kita akan melanjutkan untuk langsung cara membuat website di Google Site-nya kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Saya akan paparkan, tapi sebelum saya masuk ke pemaparan selanjutnya, jika ada pertanyaan bisa langsung dipertanyakan Bapak Ibu ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat. Jika ada pertanyaan bisa langsung di chat Bapak Ibu ya. Saya kasih waktu 2 menit dan saya minta tolong kepada Bapak Ibu untuk menyiapkan laptopnya. Kemudian kita akan sama-sama mempraktekkan bagaimana cara membuat blog atau website web personal kita. Mari Bapak Ibu silakan bertanya jika ada pertanyaan. Apakah ukuran 100 MB bisa ditambah? Kalau Bapak Ardianto Soleh mau menambah, tambah di Google Drive-nya saja. Karena di dalam Google Site itu sebenarnya penyimpanannya terberatnya itu titik beratnya adalah di Google Drive-nya kita. Jadi kita bisa
up, tapi itu berbayar ya kalau kita up Google Drive-nya Bapak Ibu. Tetapi selama ini saya menggunakan itu tidak perlu. Kenapa? Karena kita menggunakan sistem hyperlink. Contohnya kita menyematkan video. Video itu dari mana? Dari YouTube. Jadi yang menggunakan alokasi yang terberatnya adalah YouTube. Kemudian file. File yang kita masukkan adalah dari Google Drive. Kita hyperlink, ambil linknya, kemudian masukkan di web kita dan akan tersimpan di dalam Google Drive-nya kita. Seperti itu, Pak. Tapi ya kalau mau di-up bisa, tapi menggunakan Google Drive-nya. Penyimpanan Google Drive kita yang di-up sehingga bisa terhubung ke dalam Google Site kita, penyimpanannya lebih besar lagi. Jadi di sini Google Site sendiri dia saling terikat sangat terikat dengan Google Drive karena dia berada di dalam Google Drive ya. Oke Bapak Ibu, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akan share. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke. Bu Nota. Iya, silakan Pak. Kalau misalnya saya sudah pakai Google Drive tapi saya sudah istilahnya membeli kapasitasnya yang besar, itu bisa di link atau digabung dengan Google Site-nya ya? Bisa Pak, karena sesungguhnya Google Site ini dia tersimpannya di Google Drive. Jadi otomatis Pak, Bapak tidak perlu melakukan apa-apa, dia akan langsung Pak masuk ke dalam. Oke Bapak Ibu, saya akan perlihatkan dulu selanjutnya. Sebentar, jika ada pertanyaan bisa langsung ini permisi dan langsung berbicara. Kalau saya tidak lihat chatnya, tapi kalau Bapak Ibu ingin di chat juga bisa, silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan, suara saya jelas ya. Ini saya akan menjelaskan dulu gambaran gimana cara membuka Google Site sebelum kita praktek bersama ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di sini sudah on di depan laptop masing-masing ya. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Ibu pertama-tama yang harus kita siapkan adalah browser. Browser yang saya sarankan di sini adalah Google. Jadi Bapak Ibu Google Chrome, Google itu semua yang akan kita gunakan. Kemudian setelah kita menyiapkan browser, selanjutnya kita akan masuk ke tampilan awal dari Google tersebut. Bapak Ibu langsung saja ketik di bagian atas Google Site. Setelah Bapak Ibu menulis Google Site pada URL atau dalam pencarian, maka akan tampil tampilan seperti ini. Lalu klik Google Site Sign In seperti gambar yang di bawah yang ada kotak merah, itu yang Bapak Ibu klik. Selanjutnya, Bapak Ibu akan langsung terhubung masuk ketika email Bapak yang Bapak Ibu gunakan itu sudah tersinkron di dalam atau sudah aktif di dalam browser Bapak Ibu. Tetapi jika dia tidak aktif, maka Bapak Ibu diminta untuk memasukkan user dan passwordnya, user email dan password. Jadi yang sangat kita butuhkan dalam pembuatan web ini, yang pertama adalah Google Chrome atau Google. Kemudian yang kedua adalah email dan otomatis passwordnya. Setelah itu, maka kita setelah login, tampilannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Tampilannya kita akan masuk ke Welcome to the new Google Site. Kemudian setelah kita menemui tampilan ini, maka kita akan
diarahkan ke Google Site. Disinilah kita akan membangun website kita. Dan web ini tersimpan secara otomatis, namun membutuhkan publish secara berkala. Artinya, ketika Bapak Ibu sudah melakukan perubahan di dalamnya, maka Bapak Ibu wajib melakukan publish. Kenapa perlu dipublish? Karena akan di-share ke teman-teman Bapak Ibu. Orang akan melihatnya. Ketika kita hanya melakukan perubahan namun tidak melakukan publish, maka hanya berubah di dalam bentuk record Bapak Ibu sendiri, tetapi tidak berubah tampilan pada orang yang melihatnya, ya. Oke, selanjutnya di sini setelah berhasil membuat, maka beginilah tampilan pertama saat kita akan membuat situs. Disinilah kita akan bermain apa judulnya. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa tentukan, saya mau buat web dengan judul bisnis saya. Tapi saya mau juga buat tentang personal diri saya. Nggak masalah. Mau digabung dalam satu web, silahkan. Mau dibuat antara bisnis dengan web personalnya Bapak Ibu, silahkan dibuat berbeda. Apakah perlu email baru? Tidak perlu. Cukup satu email bisa digunakan banyak web. Intinya, kapasitas dari Google Drive Bapak Ibu masih tersisa banyak. Kalau Google Drive Bapak Ibu sudah digunakan sebagai penyimpanan maya Bapak Ibu dan sudah mengambil tempat banyak dan sisa yang kosong sedikit bisa diupdate. Sama kasus yang tadi ya, pertanyaan yang tadi. Apakah setelah kita update sudah menggunakan Google Drive prabayar, apakah masih tersinkron? Iya, akan tersimpan. Akan tersimpan Bapak Ibu. Oke, selanjutnya di sini yang perlu Bapak Ibu pahami. Nah, tampilan ini yang paling penting. Di sini ada situs tanpa judul. Di sinilah judul dokumen kita. Jadi disiapkan dari sekarang apa judul dokumen Bapak Ibu. Contohnya nih, saya mau buat web personal saya. Cukup nama saya saja. Nah, kemudian ada icon share, ada tema, ada judul artikel, drag and drop-nya bisa kita bawa masuk, itu sebentar akan kita praktekkan. Oke, bisa dilihat-lihat dulu sambil kita tunggu teman-teman kita yang baru pulang dari sekolah, masih ada aktivitas lain, mungkin bisa fokus dulu. Silahkan. Bapak Ibu, mohon maaf hari ini saya sendiri yang akan memandu acara ini. Saya tidak didampingi oleh teman yang lain karena Pak Mawan ada acara juga. Kemudian Pak Tians mengisi materi di forum lain. Jadi saya yang akan memandu untuk webnya seharian full. Jadi nanti kemungkinan di materi ketiga akan ada pemateri baru yang akan kita masukkan. Kalau jadi ya nanti itu masih rahasia Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya buka 2 menit untuk bertanya sambil Bapak Ibu siapkan. Oke, ada pertanyaan dari Bu Yani. Kalau pakai Google Site, kapasitas tidak terbatas ya, Bu. Google Site itu memberikan kapasitas 100 MB, Bu. Tetapi jarang sekali kita menghabiskan 100 MB ini. Kenapa? Karena kita lebih ke sistem hyperlink. Contohnya, kita mau menyematkan video dalam web kita. Tidak perlu melakukan penguploadan dalamnya, tapi gunakan YouTube-nya. YouTube itu kita tarik linknya masuk ke Google-nya kita, Google Site-nya, ke webnya kita. Kemudian kalau file-file, contohnya Bapak Ibu yang belum cerdas nih, pengalaman saya ya, saya menggunakan web sebagai penunjang saya mendeskripsikan diri saya. Karena di dalam pengisian DD itu kan nggak semuanya bisa kita ceritakan, karena ada batasan. Contohnya hanya sampai berapa yang boleh, 250 kata sampai berapa kata. Untuk menunjang deskripsi diri saya menggunakan web personal. Saya mendeskripsikan, saya memperlihatkan secara nyata. Contohnya penelitian 2018 yang saya lakukan, buktinya terlampir pada halaman ini. Dan hasil searching saya juga di YouTube bahwa memang sebaiknya disandingkan dengan link-link ketika kita menjelaskan dalam deskripsi diri. Kenapa? Karena itu
ketika kita mendeskripsikan diri dan ada link, ada bukti nyata yang bisa langsung dilihat. Lebih meyakinkan lagi. Jadi bisa dalam deskripsi dirinya Bapak Ibu yang mau Sherdos atau Bapak Ibu yang ingin akan mengikuti sesuatu agenda dan diminta untuk membuat portofolio bisa menggunakan web personalnya. Selain mengisi portofolionya di dalam web tersebut, bisa juga SK sekian dengan link. Langsung tertuju pada web Bapak Ibu. Selain dari lebih profesional lagi tentunya. Ada yang ingin mengenal Bapak Ibu nih. Saya mau memanggil Bapak Maulana sebagai instruktur. Tapi saya mau mengetahui dulu beliau punya basic di mana-mana saja, karya-karya beliau di mana saja, di mana kita bisa melihat. Ya, kita bisa memberikan, silakan Pak dipelajari dulu. Link berikut merupakan lampiran deskripsi diri saya. Mungkin orang bisa di situ melihat, bisa membaca. Google Sheet itu sudah prabayar ya Bu ya. Jadi beda antara Google Sheet dan Google Sheet. Kalau Google Sheet itu dia lebih ke email tapi dia emailnya sudah berbayar. Benar Bu, kapasitasnya tidak terbatasi. Iya, karena Bapak Ibu kan menggunakan Google Sheet kan lebih ke bisnis. Iya, benar sekali Ibu Stevi. Ini sama seperti Blogspot, WordPress. Iya, sama, tapi lebih gampang ini. Kalau menggunakan Blogspot dan WordPress kan kita harus up juga ya hosting dan domainnya. Atau kalau kita menggunakan yang gratisan kadang lalot. Kalau kita menggunakan yang harus beli kan butuh biaya lagi. Sedangkan ada yang lebih bagus tidak menggunakan biaya apapun. Ya ini Google Site-nya dan mudah sekali untuk kita gunakan, untuk kita kembangkan Bapak Ibu. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita langsung buka di ininya, di laptop masing-masing. Mari Bapak Ibu langsung saja masuk ke Google masing-masing. Saya menggunakan Google Chrome. Ya, langsung saja dibuka Google Chrome-nya Bapak Ibu. Kemudian cari di URL-nya. Atau cari di pencarian Google Site. Diikuti ya Bapak Ibu, kalau saya terlalu cepat bisa diinfokan. Bisa, Ibu Yani bisa. Kalau mau langsung masuk di Google Drive bisa. Saya contohkan dulu kalau melalui Google Site-nya ya. Baru sebentar saya contohkan masuk dari Drive. Jadi nggak ada bedanya, tetap sama Bu ya. Kemudian ini kita pilih yang mana? Kita pilih Google Site Sync In. Ya, pilih yang ini. Kemudian setelah kita pilih, kita tunggu sampai terbuka. Ini cara yang pertama. Di sini saya sudah sering membuat, ada banyak ya yang saya sudah buat. Contohnya milik saya sendiri. Nanti di sini akan terbuka semuanya. Semua yang telah kita buat, maka dia akan tersimpan. Ini kita tunggu. Oke. Ini contoh. Ini banyak ya. Jadi semuanya terbuka di sini Bapak Ibu. Ini terbuka semua. Oke. Ini masuk di Google Site-nya ya. Kalau masuk di Google Drive apakah bisa? Bisa. Caranya adalah masuk aja di Gmail Bapak Ibu atau langsung ke Google Drive bisa. Saya masuk di Gmail dulu ya. Kemudian saya cari Google Drive saya. Langsung aja dibuka Drive. Oke. Akan langsung terhubung. Ini cara yang kedua. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara membukanya? Cara membukanya adalah pilih yang pertama ini. Pilih, kemudian More, kemudian pilih Google Site.
Jadi dia ada. Jadi Google Site itu adalah web di mana dia bawaan dari Google. Ya, langsung saja diklik. Maka akan tampil lah. Apa perbedaannya ketika kita buka di sini? Nggak ada perbedaannya. Tapi kalau kita buka di sini, dia lebih menampilkan isi Google Site yang pernah kita buat. Tapi kalau di Google Drive, dia akan tertumpuk-tumpuk dengan file-file yang lainnya. Oke, sekarang kita akan menunggu sampai tampilannya seperti ini. Gimana Bapak Ibu, sudah sampai di sini? Kalau ada yang belum, bisa langsung di chat. Bisa Bu Yani ya, bisa. Oke, sudah ya? Aman semuanya? Ada yang terkendala Bapak Ibu di sini? Tidak ada ya? Tidak ada yang terkendala? Oke, di sinilah kita akan bermain. Kita akan mendesain. Oke, Ibu Siti, saya ulang kembali. Pertama, Ibu masuk ke Google Site. Jadi Ibu Google Site, kemudian pilih Google Site Sync In atau masuk di Google Drive. Kalau masuk di Google Drive, maka pilih Me, kemudian More, kemudian pilih Google Site. Oke. Oke, aman ya? Sudah? Nah, di sini diklik aja di Google Site-nya. Kalau di sini, maka sync in aja, langsung aja masuk. Kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan, pasti akan diminta emailnya dan password-nya. Nah, kalau di sini, tampilannya seperti ini, pilih blank. Kenapa kita nggak pilih portofolio, restoran, event, healthcare? Itu nggak perlu, kita pilih yang kita sendiri yang akan mendesain, ya. Kita sendiri akan mendesain sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Sudah terbuka Ibu Yani, Ibu Siti Hairunisa, Ibu Desi, Ibu Tin, Ibu Tessa, Ibu Safrian Yusuf, Ibu Maharani, Ibu Hadasia, Pak Ardianto, Bu Herdina, Bu Helda, Pak Ahmad Muhlisin, Bu Arum, Bu Oktovina. Sudah, Mbak. Oke, aman ya semua? Oke, kita lanjut ya. Setelah ini, kita kemana lagi? Sekarang kita akan menuliskan dulu apa judul dari web kita. Web kita namanya siapa? Contoh saya sendiri ya, Novita Wulandari. Oke. Gimana Bapak Ibu? Oke ya. Nah, ditulis nama Bapak Ibu aja dulu ya. Nanti kalau umpamanya ada yang mau buat bisnisnya, tidak masalah. Oke. Setelah kita menulis, dia akan tersave secara otomatis. Kalau kita keluarkan, maka sudah tersimpan di Google Drive. Tetapi belum terpublish. Belum ada yang bisa melihat, karena kita tidak melakukan instruksi publish. Ya. Sekarang, setelah kita buat ini, kita tentukan logo. Logonya bisa gunakan logo ibu, foto ibu, terserah. Di dalam logo di sini, logonya itu diambil dari mana? Dari sini Bapak Ibu ya. Dari sini add logo. Add logo. Di sini add logo ada dua yang harus kita upload. Pertama logo untuk di dalam web kita, dan yang kedua versionnya ini adalah logo yang akan tampil pada URL ketika kita sedang dalam pencarian orang bisa melihat, oh ini ikonnya. Ya, kalau foto ibu yang disematkan, maka foto ibu yang akan tampil di ikon tersebut.
Oke, sekarang kita upload ya. Atau saya terlalu cepat Bapak Ibu? Ulangin Mbak, cepetan. Oke, saya ulangi. Nggak apa-apa Iya. Bu, santai saja ya. Jadi Iya. Bapak Ibu kalau Baru udah masuk cepat- saya. Oh ya. Oke, di sini. Iya, add logo. Diklik aja. Add logo. Akan tampil kotak dialog, logo, dan precision. Klik upload. Jadi uploadnya itu oke, langsung aja ya. Ibu Oktovina, logo diambil dari mana? Di bawah nama Ibu ada add logo, Bu. Ini, Bu. Di bawah nama Ibu, yang ini kan, contoh saya, Novita Wulandari, di klik ini dia akan minta add logo. Bisa, silahkan diklik add logonya. Aman ya. Add logo. Kemudian kita upload dulu yang pertama, upload. Upload ini kita masukkan foto kita bisa, kita pilih saja dari mana ya. Contoh di sini saya gunakan logo ini, bisa juga, tapi jangan itu ya, itu milik lembaga orang. Kalau Bapak Ibu punya logo sendiri bisa, kalau mau foto Ibu, Bapak Ibu sendiri bisa. Karena saya tidak punya foto sendiri di laptop ini, ya saya gunakan foto yang ada saja ya. Dipilih saja salah satu fotonya, kemudian di-open. Kita tunggu sampai masuk ke dalam, ya. Oke, Bapak Ibu. Misalnya nanti diganti gitu bisa kan, Bu? Bisa, Bu. Diganti sampai kapan pun bisa. Terserah Ibu. Bulan ini mau diganti, minggu depan diganti, bisa. Terserah Ibu. Halo Mbak Novita. Iya, gimana Bu? Sudah? Iya, ini udah beres logonya. Terus di samping logo itu ada masukkan nama situs. Nama situs apanya, Bu? Pokoknya di samping logo. Di-upload aja, Bu. Kenapa? Di-upload. Sudah kan yang Ya, ini? sudah di-upload. Ya, udah. Sudah, nggak usah di-apa-apakan, upload aja. Sudah di-upload. Ini kan logo untuk tampilan di web. Coba dilihat di sini di bagian pojok kiri di laptop masing-masing itu kan ada nih, ini kan. Ini sudah terupload. Nah, sekarang kita akan ubah untuk foto, kita upload di Fashion. Kemudian upload. Kemudian pilih. Kalau saya sarankan pilih gambar yang sama atau bisa berbeda, tapi saya lebih sukanya menyamakan saja. Oke, langsung di-open. Ini di mana tampilnya nanti? Dia akan tampil di link URL-nya ketika pencarian, maka ikonnya akan berubah dengan gambar kita. Jadi itu dua fungsi di situ, Bapak Ibu ya. Oke, kita tunggu.
ini pengaruh jaringan, makanya lemot sekali, lalot sekali. Kita tunggu. Maaf Bu, bisa diulang untuk upload gambar kedua. Oh iya, sebentar Bu ya, sebentar upload dulu nanti saya. Jadi Ibu lihat di bagian bawah ada tulisan provision, itu sisa klik upload sama dengan langkah yang pertama tadi. Kemudian pilih foto, bisa disamakan foto yang diupload yang pertama, bisa dibedakan, nggak ada masalah. Tapi kalau saya sendiri sih pribadi sukanya menyamakan saja. Oh iya, Ibu Arum izin sholat. Iya, silakan Bu Arum ya. Oke, sudah aman, sudah masuk semua. Nah, jadi ketika kedua fotonya sudah terupload, jadi selesailah tugas kita untuk bagian setting logo. Selanjutnya kita close saja, ya. Nah, selesai untuk bagian ini. Sekarang kita kemana lagi? Kita akan membuat ini, kan image-nya. Kita akan memberikan gambar. Kita klik saja bagian ini. Nah, untuk menggambar, mengisi gambar pada web kita. Kemudian pilih upload. Nah, kita bisa pilih di sini, ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Windows, contohnya selain 2007, kemungkinan Anda diminta untuk select from ini ya, contoh ya ini. Kalau pilih select image, nah ini akan tampil, tapi pada umumnya sih akan tampil semua. Nah, di sini jadi kita bisa menggunakan sistem upload langsung dari laptop, bisa menggunakan dari galeri yang sudah ada, bisa menggunakan by URL. Contohnya Bapak Ibu punya satu gambar yang disukai di URL mana saja, bisa langsung dimasukkan URL-nya biar langsung terdeteksi, atau bisa langsung di-share. Nah, contoh saya di sini share komputer. Karena saya orang IT, saya share komputer. Saya ingin background-nya itu dengan background komputer. Kalau Bapak Ibu guru biologi, dosen biologi, atau sesuai basic lah, silakan dicari di sini ya, sesuaikan background-nya. Di sini, background-nya bisa dipilih ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu. Jadi membuat web itu seperti kita memakai baju, kita harus mengikuti gaya dan style kita sendiri. Jadi nggak ada web itu yang akan bentuknya sama, tidak ada, Bu. Kenapa? Karena dia akan mengikuti si pembuat. Kecuali kalau umpamanya dibuatkan oleh orang programmer ya, contohnya Bapak Ibu minta untuk dibuatkan oleh saya nih. Saya harus wawancara Bapak Ibu, Ibu sukanya apa, maunya seperti apa. Tapi kalau umpamanya Bapak Ibu sendiri yang melakukan, ya sesuka hati. Silakan dibuat dan didandangi sesuka hatinya. Ya. Saya sukanya sih yang santai-santai saja ya. Kalau pemilihan warna saya pilih yang klasik-klasik aja. Silakan Bapak Ibu dipilih ya. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana saja. Jadi nggak ada minimalnya seperti apa, nggak ada. Untuk buat web itu intinya Bapak Ibu paham dan ini mau menampilkan apa saja silahkan. Intinya itu jangan yang melanggar undang-undang IT ya. Oke. Ini saya pilih enggak terlalu kayak dingin gini ya. Oke, anggaplah ini. Oke, langsung dipilih saja. Sudah bisa Bapak Ibu memilih, bisa mengupload langsung dari laptop ya. Kalau mau mengupload langsung dari laptop, caranya bagaimana? Maka Bapak Ibu pilih bagian upload. Tapi kalau mau menggunakan yang kayak tadi yang saya gunakan, pilih select image. Ya. Nah, ini ada tanda bintang seperti bintang-bintang ini.
ditunggu sampai dia menampilkan gambar. Ya. Di sini. Iya Bapak, iya Bu Safriani. Jadi memang materi yang kemarin itu berat ya, berat. Insya Allah materi hari ini sampai berakhir itu udah nggak berat. Jadi udah santai, tapi insya Allah dapat goalnya akan berhasil. Semua akan berhasil. Oke. Nah, karena warnanya terlalu ini ya terang ya, jadi saya matikan saja warnanya. Jadi gunakan warna dasar. Kalau mau menggunakan warna ini bisa juga di remove-nya. Jadi kalau di remove, jadi kita klik aja kayak gini posisinya. Jadi dia gunakan yang dasar. Di sini kita tulis welcome saja atau bisa juga dihapus. Tergantung dari Bapak Ibu. Bagusnya yang mana? Ini ya, saya contohkan. Ini saya berikan tulisan nih. Nah, aduh nggak ada kan artinya kalau seperti ini ketindis dengan gambar juga. Saya lebih memilih untuk menghapusnya. Nah, biar lebih sederhana, tapi enak dipandangnya. Nah, jadi aman ya Bapak Ibu ya sampai sini. Oke, sudah dilihat ini bisa ditarik-tarik ya Bapak Ibu ya, bisa. Kemudian apakah bisa diganti nantinya? Bisa Bapak Ibu, nanti di-reset saja atau langsung di select image saja. Nah, kalau mau dari laptopnya sendiri, maka pilih upload. Kalau mau dari komputer, dilihat dari URL, kemudian dilihat dari yang sudah disediakan, bisa select image-nya. Kemudian di sini header type. Header type bisa kita Bapak Ibu minta tolong di-unmute dulu ya, biar saya bisa menjelaskan. Oke, di header type, kita bisa memilih headernya, bentuknya seperti apa. Mau full cover bisa. Nah, kalau full cover kayak gini Bapak Ibu, full. Nah, tapi saya tidak terlalu suka. Kalau Bapak Ibu suka silahkan gunakan seperti ini. Kemudian left banner. Nah, dia hanya sedikit di bawah yang luas untuk penulisan. Saya lebih sukanya ke banner. Nah, bentuknya banner. Nah, kemudian title only. Nah, dia tidak tampil. Hanya tulisan nantinya akan tampil. Tidak terlalu bagus ya Bapak Ibu ya. Kita gunakan banner saja. Nah, kalau kita gunakan banner seperti ini. Nah, oke. Nah, kita pilih headernya sudah. Kita pilih image-nya lagi, tadi terhapus ya karena saya pilih title. Oke. Sekarang saya akan coba mencari lagi yang bagus. Nah, jadi bisa dari galeri yang sudah disiapkan, ada ini. Galeri yang sudah disiapkan bisa gunakan salah satunya. Silakan dipilih Bapak Ibu. Kalau mau menggunakan sistem share kayak yang tadi saya gunakan bisa juga. Oke, aman Bapak Ibu, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Jika ada pertanyaan, silakan ya. Oke, Bapak Ardianto, kemungkinan jaringannya Bapak yang kurang bagus ya, sehingga gagal mengupload logo. Tapi nggak usah khawatir Pak, ini sedang direkam juga ya. Nah, kemudian kita pilih share, kita tulis komputer. Kita share. Oke. Contoh saya memilih komputer. Bu, itu ada judul halaman Anda, maksudnya gimana? Iya, gimana Bu? Judul halaman. Gimana Bu? Suaranya Bu tidak kedengaran. Bisa dibesarkan sedikit suaranya. Gimana Bu? Bisa di-chat saja Bu. Judul halaman Anda. Di-chat saja Bu. Judul halaman Anda Ibu. Tulisan apa itu Bu? Bisa di-foto Bu biar saya lihat di grup. Aku sesuai tidak terlalu jelas. Suaranya nggak jelas Bu, ada suara lain. Bisa di-chat saja Bu, difotokan Bu.
Oke, bagaimana Bapak Ibu, sudah aman? Kita lanjut, kalau bisa dilanjut, chat ya Bapak Ibu ya, katakan oke atau apa ya, biar saya tahu Bapak Ibunya sudah oke. Oke, kita lanjut. Oke, di sini. Oke, kemudian kita akan bermain di fill. Kita akan menentukan fill. Fill itu apa? Kita akan gunakan, karena saya membuat web personal ya. Halo, ya Bapak Ibu. Tulisan judulnya kenapa, Bu? Iya, ini nggak kelihatan karena warnanya ya, nggak apa-apa. Oke. Kalau seperti ini bisa Bapak Ibu ganti ya. Ganti dengan nama lain, gambar lain. Oke, saya coba cari lagi gambar yang lain. Biar lebih gentar lagi ya, karena itu sudah ikuti pengaturan dari laptopnya. Saya coba gunakan yang ini aja. Oke. Silakan dipilih-pilih ya Bapak Ibu ya untuk background-nya. Oke, aman ya untuk sampai di sini. Sekarang kita akan buat fill-fill-nya Bapak Ibu. Di mana kita buat fill-nya? Di bagian pack. Bapak Ibu pilih dulu pack. Posisi sebelah kanan ada pack ya. Ini pack. Suaranya nggak kedengaran. Iya. Halo, bisa didengar? Ya, sudah bisa sekarang, Mbak. Iya. Oke, sekarang bisa pilih pack. Pilih pack. Pilih pack. Kemudian setelah kita memilih pack, maka Bapak Ibu diminta untuk memilih di bagian bawah. New pack, bagian bawah. New pack, diklik aja Bapak Ibu. Kemudian tuliskan fill yang akan Bapak Ibu berikan. Contoh, profil. Di dalam web kita saya anjurkan ada profil Bapak Ibu. Ya. Jadi kita tulis profil. 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 Bisa huruf kecil, bisa huruf besar, tergantung dari Bapak Ibu maunya seperti apa. Saya gunakan huruf kecil saja. Profil, kemudian done. Oke. Aman, selesai. Ini sudah terbuka 2 jendela, 1 home di depan, kemudian yang satunya profil, ya. Cukup 2 aja dulu Bapak Ibu untuk hari ini. Home dan profil. Sekarang kita desain dulu home-nya, ya. Nanti besok Bapak Ibu harus memperbaiki dulu ya, harus terstruktur. Nanti besok hari Jumat ya, hari Sabtu kita ketemu lagi secara virtual. Jadi besok itu nggak ada virtualnya, tapi diskusinya di grup. Bapak Ibu selesaikan tugasnya dulu, nanti hari Sabtu, kalau besok hari Jumat ya, jadi hari Sabtu, benar nggak sih? Iya, hari Jumat kita nggak masuk, kemudian hari Sabtu kita masuk, sudah jadi semuanya, dan Bapak Ibu sudah lihai menggunakan Google Sheets, kita akan bermain yang lebih dalam lagi mengenai Google Sheets-nya. Ya,
Nah, jadi di sini ada dua yang akan kita buat, profil, home dan profil. Kita akan dandangi home dan profil ini, ya. Apakah bisa, Bu? Kalau home-nya seperti ini, kemudian profilnya dibedakan tampilannya? Bisa. Caranya, can image, ya. Kemudian pilih upload dari laptop Bapak Ibu masing-masing, atau pilih select image. Nah, select image ini bisa kita pilih dari mana, yaitu dari galeri yang sudah ada di dalam sini, atau by URL, bisa Bapak Ibu ketik atau tuliskan URL yang Bapak Ibu suka gambarnya, kemudian bisa juga Bapak Ibu share. Your album bisa juga. Kemudian bisa juga dari Google Drive, ya, terserah dari Bapak Ibu. Kalau saya lebih seringnya sih menggunakan galeri ini yang ada di sini dan share, karena banyak pilihannya. Contohnya nih, profil, ya, gambar profil. Nah, kita share. Nah, kita gunakan yang ini. Oke, nggak masalah. Klik ini. Atau kita mau pilih yang lain-lain bisa. Kalau ada yang lebih bagus, oke, enggak ini profil. Kita select. Nah. Oke. Sini akan tampil. Oke. Kita remove ya, karena warnanya kalau nggak di-remove dia terlalu ini ngejreng. Nggak bagus untuk dilihat. Jadi kita ini aja. Kemudian tulisan profil ini kita hapus saja karena sudah ada ini profil. Jadi sudah berbeda antara home dan profil. Kalau Bapak Ibu mau menyamakan antara home dan profil, tidak apa-apa, nggak masalah. Kalau mau yang lain juga nggak masalah ya. Jadi aman ya Bapak Ibu ya, sampai sini gimana? Kalau ada yang nggak aman dibilang aja Bapak Ibu ya. Ibu Erna, waduh saya terlambat baru pulang rapat ini. Iya Bu Erna, nggak apa-apa, nanti dibuka ini ya, dibuka di YouTube-nya saja. Nanti saya upload, selesai acara ini baru saya upload. Biar ibunya bisa menyelesaikan tugas. Dan wajib hari Sabtu semua peserta, kalau mau lulus di materi kedua kita, web, jadi harus menyelesaikan webnya harus selesai. Kemudian untuk jadi 2 pack ya Bu? Iya Bu, 2 file atau 2 pack ya. Jadi udah 2 nih. Apakah bisa sampai 10? Bisa sih Bapak Ibu, tapi kurang cantik. Mending kita menggunakan sistem relasi. Tapi Mbak Novi. Ya, silakan Bu. Mau tanya Mbak, itu kok profil sama home-nya bisa sebelahan? Kalau ini saya di bawah doang ya? Profilnya tulisannya di bawah. Itu gimana bisa sebelahan gitu? Iya, karena Ibu membuat sub. Jadi tadi itu posisinya Ibu di sini, di home. Coba Ibu ini hapus dulu. Contohnya di sini ya, di bagian filter pack-nya, Ibu hapus dulu yang ada di bawahnya itu. Kemudian Ibu masukkan, ini kan insert pack, masuk ke pack, kemudian Ibu pilih new pack. Yang ini, tanda tambah ini. Oh, ya. Itu. Kemudian masukkan Oke. Bapak Ibu. Ya. Oke, mantap ya Bu ya. Saya coba dulu ya. Iya. Oke, sudah aman sampai di sini. Kita akan membenahi home dulu, baru profil kita. Apa yang bagus untuk home-nya Bapak Ibu tergantung dari Bapak Ibu. Webnya ini untuk apa? Kalau saya web personal, untuk diri saya dan apa yang saya lakukan, kegiatan-kegiatan saya, kemudian apa-apa yang media-media pembelajaran kah, atau trik-trik belajar IT kah, atau apa, terserah. Jadi tergantung dari Bapak Ibu. Kalau umpamanya Bapak Ibu buat webnya untuk universitas, tentunya berbicara secara umum tentang universitasnya Bapak Ibu. Tapi kalau web personal, jadi kita menceritakan diri kita. Kita memperlihatkan, kita mendesain dalam web diri kita. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi konten yang ada dalam web itu tergantung.
web apa yang ingin kita berikan, apa yang ingin kita sampaikan ke orang-orang. Oke, selanjutnya kita masuk ke home. Ini kan beda ya antara home sama profil. Sengaja saya bedakan agar Bapak Ibu paham dan lihat benar. Nah, kita kembali lagi ke, kita pilih tema dulu bisa. Nah, pilih tema, di sini ada berapa tema yang bisa kita pilih. Nah, contoh saya menggunakan tema level yang ada kuning-kuningnya. Maka dia bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengganti warnanya bisa. Ini diklik aja warnanya. Sudah berubah. Nah, tapi akhir-akhir ini saya suka kuning, jadi saya pilih kuning. Kalau Bapak Ibu suka hijau dan pilih tema yang lain, bisa pilih tema simple, Aristotle, diplomat, fashion, level, impression. Terserah Bapak Ibu mau pilih tema yang mana saja ya. Sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Jadi ingat Bapak Ibu, mendesain web itu jangan terlalu melirik milik orang, tapi cobalah fokus, desainlah, dandangilah webnya sesuai dengan keinginan. Ya, tergantung Bapak Ibu. Jadi pelatihan sebelumnya itu banyak yang Bapak Ibu itu mendesain sesuai dengan sesuka hatinya. Nah, itulah hasilnya. Saya tidak berani mengatakan itu jelek karena itu versinya beliau. Beliau yang membuat sendiri, beliau yang mengerjakan sendiri dengan keinginannya sendiri. Inilah yang ingin saya tampilkan ya. Jadi jangan melirik nanti ketika kita selesai materi ini, praktek hari ini, karena kan hari esok kan wajib tuh Bapak Ibu mengirim linknya, tugasnya harus selesai. Kalau nantinya ada, kemudian saya bilang ini bagus, kemudian Bapak Ibu ikuti itu dan menurut Bapak Ibu tidak bagus, tapi kecuali memang Bapak Ibu suka dengan tampilan web yang dibuat oleh temannya dan ingin seperti itu nggak masalah. Ya, tapi jangan melirik karena beda, setiap orang beda caranya. Kalau saya sih, bagi saya, ketika saya membuat sebuah web, saya menganggap saya sedang berdandang, saya sedang bermake up. Saya mau warna coklat di atas mata, maka seperti inilah jadinya. Ya, jadi jangan takut, jangan malu untuk menampilkan. Silahkan Bapak Ibu tampilkan apa yang ingin Bapak Ibu tampilkan. Nggak usah takut dan nggak usah ini ya, apalagi takut terbaca error. Di sini nggak ada error-error seperti kemarin ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Bapak Ibu, Bapak Ardianto gimana Pak? Bapak Ardianto aman ya Pak ya? Aman Bu, aman. Oke, sepertinya hari ini sangat bagus ya. Bapak Ibu sudah bisa mengikuti sampai ke tahap ini. Oke, Bapak Ibu, Bu Siti Aisyah. Ibu Siti Aisyah ini sudah pengalaman sekali nih buat webnya. Ibu ikut di session bulan-bulan sebelumnya ya Bu ya? Siti Aisyah. Oke Bapak Ibu. Oke. Ini siapa ini? Ibu Andi Rizwayuni. Oke, judul halaman Anda. Oke, nggak apa-apa Bu. Kalau mau dihilangkan judul halaman Anda, diklik aja itu. Kalau mau tetap ada, nggak masalah juga. Silahkan ya. Oke, kalau dihilangkan gimana Bu? Lebih enakan ada tulisan atau dihilangkan Bu? Ada halaman muka. Ulang banget ya. Oke, tadi ada yang minta diulangi bagian mana ya? Iya, Ibu Desi, silakan. Betul, Bu. Mbak Novi. Iya, Mbak Ibu. Novi. Minta Iya. tolong itu saya chat di WA. Yang halaman saya kok ada halaman muka mau dihapus gimana ya? Di WA ya, yang mana ya? Yang ada gambar IC itu loh. Itu Iya, mau di saya WA. hapus tuh ada halaman muka tuh. Gimana ya? Tunggu ya, Ibu ya. Ibu chat di grup ya? Ya.
Iya, yang profil atau apa Bu? Home ya? Ya, enggak, yang halaman mukanya itu ada di situ ya. Tadi saya buat profil home-nya tadi. Nah, itu tadi yang pertama kan muncul halaman muka tuh. Saya nggak pakai yang tanda plus di bawah new page. Ini mau saya hapus nih yang halaman ini, Mbak. Oh, dihapus aja Bu di bagian page. Ada tuh di Di bawahnya bagian pasti ada. di bagian Iya. page. Ini Ibu kan tadinya kan Ibu saya coba ya. Mungkin caranya Ibu seperti ini. Bentar. Begini ya Bu ya? Iya. Atau gimana? Ini ada titiknya 3 kan Bu ya? Dihapus aja, delete aja Bu. Oh, Iya Ibu. iya. Coba dulu ya. Oke, aman ya? Oke, kita lanjut. Sudah pilih tema ya Bapak Ibu ya. Jadi temanya silakan dipilih, pilih yang mana saja. Tergantung dari Bapak Ibu ya, sesuka hatinya. Oke, Bapak Ibu aman ya? Kita masuk ya, sudah pilih tema ya. Temanya terserah Bapak Ibu, diklik-klik aja. Oke, kalau sudah, sekarang saya akan berikan ini. Berikan kembali ke insert ya. Kita balik ke insert Bapak Ibu. Sekarang dipilih layarnya. Pilih layarnya. Bapak Ibu masuk ke insert, lalu pilih layar. Pilih layar. Kemudian di sini ada 3 layar ini. Pilih salah satunya saja dulu Bapak Ibu ya. Contoh saya memilih yang 2 ini. Ya. 2. Jadi akan masuk ke sini. Pilih layarnya, mau layar 1 dengan deskripsi silakan. Layarnya ada 2 gambar, kemudian ada tempat deskripsi silakan Bapak Ibu ya. Tergantung dari Bapak Ibunya mau memilih yang mana saja. Nah, kalau saya pilihnya yang ini. Layarnya. Nah, setelah itu kita apakan? Sudah aman sampai sini Bapak Ibu? Sudah? Aman Bapak Ibu? Ibu Siti? Bu Siti? Aman ya Bu ya? Aman. Oke, aman ya. Oke, lanjut. Sekarang kita klik tanda tambah ini. Nah, di sini kita bisa upload. Kalau pilih upload, maka kita akan upload dari laptop. Kemudian pilih select image. Nah, kita akan upload dari pemilihan select-nya. Di sini sama kayak tadi, ada URL, Google Drive, Google Image Search, ya. Nah, kita kenali dulu, baru kita upload. Nah, kemudian ada from Drive, ada YouTube, bisa Calendar, bisa Map. Nah, karena ini home awal, saya mau menampilkan YouTube. Nah, saya mau YouTube yang saya tampilkan. Kalau Bapak Ibu mau menampilkan foto, silahkan. Kalau Bapak Ibu mau menampilkan YouTube, silahkan. Saya mau menampilkan YouTube. YouTube apa yang akan saya tampilkan adalah hasil karya saya sendiri. Nah, jadi saya coba cari Novita Wulandari. Di enter, dia akan searching ya. Dari milik saya sendiri. Ada enggak ya? Oke, materi yang kemarin, yang terakhir, materi pertama 24 Agustus 2020. Yang Pak Parangga ya, Barang Parangga. Oke, kita tunggu sampai dia masuk. Nah, ketika sistemnya seperti ini artinya sistem hyperlink Bapak Ibu. Jadi, kita hanya menyematkan videonya, tetapi penyimpanannya tetap pada YouTube, bukan menggunakan banyak tempat pada 100 MB itu. Tidak ya?
Nah, kemudian saya akan memberikan ini materi. Materi pertama. Oke. E-learning. Oke. Ini bisa kita blok juga biar lebih bagus. Nah, kemudian ini bisa kita blok juga. Kemudian bisa kita pilihkan mau yang small, tulisannya terlalu kecil ya. Kemudian kita mau pilih title, terlalu gede juga, heading. Nah, oke, kita subheading lebih kecil. Nah, bagusnya kita pilih yang mana? Kita pilih subheading aja Bapak Ibu. Oke, selesai untuk bagian yang ini. Nah, mau dilihat tampilannya? Sebentar ya, kita isi dulu yang ini. Nah, ini tersimpan secara otomatis, tapi belum bisa dilihat. Nanti dipublish, baru bisa dilihat oleh teman-teman yang lainnya. Oke? Nah, sekarang kita mengisi foto. Bagian ini kita mengisi foto. Nah, kita klik saja tanda tambah ini, lalu kita upload. Saya mau upload dari laptop saya. Nah, di sini saya cari di download. Nggak ada ya yang menarik di laptop ini, kosong Bapak Ibu ya, laptop ini kosong. Oke, saya share saja ya di ini, nggak usah upload. Saya share aja di select, kemudian saya share di Google, saya share berita IT. Berita IT terkini. Oke. Oke. Nggak ada ya yang bagus. Coba kita cari. Kita insert. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau fotonya terpotong, gunakan ini Bapak Ibu ya, uncrop. Kalau fotonya terpotong, ya, uncrop aja. Oke. Selanjutnya kita jelaskan ini komputer contohnya. Oke. Terus yang di bawah ini nggak ada fungsinya, jadi saya hapus saja ya. Cukup ini. Ini kita ubah dulu ke bold, biar lebih besar. Oke, selesai. Sekarang kalau sudah selesai seperti ini, kita publish. Kita lihat dulu ya. Caranya publish, langsung saja klik publish. Klik publish. Nah, kemudian setelah kita klik publish, web address. Nah, gunakan nama yang akan menjadi nanti pencarian. Sama dengan hostnya Bapak Ibu. Hostingnya apa, domainnya apa gitu ya. Nah, nama domainnya Bapak Ibu apa? Contoh saya Novita Wulandari. Dia terkadang terbaca kalau sudah ada yang menggunakan ya. Ini sudah ada yang menggunakan, jadi nggak bisa ditambah umat di belakangnya. Ada juga yang menggunakan. Jadi saya coba dengan Novita ITTH. Ada, oh nggak ada yang menggunakan. Jadi saya gunakan Novita ITA.
Ya, Bapak Ibu silakan dipilih mau gunakan apa saja ya. Silakan mau gunakan nama ibu, nama anak, atau ada nama yang nama aliensnya. Bapak Ibu silakan. Ya, oke. Setelah mengisi web address, langsung diklik publish. Aman semua Bapak Ibu? Jadi ini untuk web address ini cuma sekali ya. Kita ini kan jadi tolong dipermantap karena ini nanti yang akan ditampilkan. Sudah Bapak Ibu? Bu, bisa diulang Bu, setelah dapatnya gambar itu. Kalau sudah, kita langsung publish. Oke, di off-kan dulu suaranya Bapak Ibu. Oke, aman ya semuanya. Kalau nggak aman di ini Bu, di chat bagian mananya yang tidak aman. Aman ya? Oke, aman. Sekarang kita publish, diklik publish. Selesai. Nah, kalau sudah selesai dipublish, kita akan ambil linknya. Ambil linknya itu di bagian atas. Jadi di sini ada Bentar Mbak, pelan-pelan Mbak. Belum ya. Oke, siap. Ibu ketinggalan di mana, Bu? Saya Oke, tinggal upload Oke, foto. saya kasih 2 menit ya. Saya cari air minum dulu. Iya Mbak. Ya, saya cari air minum. Ibu tanya dulu ya. 2 menit ya. Oke, saya ambil air minum dulu ya, Bapak Ibu ya.